Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sheryl Cecilia Tamim Arabia dengan NIM 2114201041 di kelas A1 semester 6 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan memaparkan ujian tengah semester 6 saya dengan mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat dengan dosen pengampus saya sapa dengan hormat Nars Olvin Menengke Eskap MKes dengan materi GCS dan tingkat kesadaran dan triase. Tingkat kesadaran manusia bisa dinilai melalui GCS atau Glasgow Coma Scale dengan 3 aspek, yaitu respon mata, respon suara, dan respon gerak. Nah teman-teman, apa itu GCS? GCS adalah skala yang digunakan untuk melihat tingkat kesadaran seseorang, di mana biasanya digunakan oleh para tenaga medis berdasarkan respon yang diberikan pasien yang terkait. Nah, skala ini biasanya digunakan ketika seseorang mengalami benturan yang keras atau kecelakaan. Ketika skala GCS normal berarti orang yang mengalami cedera biasa dibilang baik-baik saja. GCS terdiri dari 3 komponen utama yang digunakan untuk mengevaluasi respons pasien terhadap rangsangan eksternal. Nah, adapun 3 komponen GCS sebagai berikut. Yang pertama ada respon mata atau eye opening response. Komponen pertama GCS adalah kemampuan pasien untuk membuka mata sebagai respon terhadap rangsangan secara spontan. Berikut adalah penilaian GCS yang diberikan antara lain nilai 4 dapat membuka mata secara spontan, nilai 3 dapat membuka mata sebagai respon terhadap perintah verbal, nilai 2 membuka mata sebagai respon terhadap rangsangan nyeri atau paksaan, dan nilai 1 tidak dapat membuka mata sama sekali terhadap rangsangan apapun. 2. Respon verbal. Komponen ini mengevaluasi respon pasien dalam memberikan respon verbal atau kata-kata terhadap rangsangan. Skor penilaian GCS sebagai berikut. Nilai 5, pasien sadar dan merespon pertanyaan dengan benar. Nilai 4, pasien bingung atau disorientasi, tidak mengetahui waktu tempat mereka berada saat itu, bahkan kadang tak mengenal identitas diri sendiri, namun masih bisa menjawab pertanyaan. Nilai 3, pasien memberikan respon tidak sesuai dengan instruksi atau pertanyaan. Nilai 2, pasien hanya dapat mengeluarkan suara yang tidak dapat dipahami. Nilai 1, pasien tidak memberikan respon verbal terhadap rangsangan apapun. Yang ketiga, respon motorik. Komponen terakhir dalam GCS adalah respon motorik yang menilai gerakan fisik pasien terhadap rangsangan. Skor penilaian GCS yang diberikan adalah nilai 6, pasien dapat melakukan gerakan sesuai perintah. Nilai 5, pasien dapat mengarahkan gerakan ke sumber rangsangan nyeri. Nilai 4, pasien atau terjadi fleksi atau pasien menarik atau pasien menghindari rangsangan nyeri. Nilai 3, pasien menunjukkan gerakan fleksi sebagai respon terhadap rangsangan. Nilai 2, pasien menunjukkan gerakan ekstensi sebagai respon terhadap rangsangan. Nilai 1, pasien tidak memberikan respon motorik terhadap rangsangan apapun. Penurunan kesadaran bisa berbeda-beda pada tiap orang teman-teman. Berikut penilaian tingkat kesadaran dan skala GCS. Yang pertama ada kompos mentis. Kompos mentis adalah kondisi pasien yang sadar sepenuhnya dan mampu merespon instruksi petugas medis dan lingkungan dengan sangat baik. Nah, nilai skala GCS untuk tingkat kesadaran kompos mentis ini adalah 15 sampai 14. Yang kedua ada apatis. Apatis adalah keadaan kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan sekitarnya, sikapnya acuh tak acuh. Nah, nilai GCS untuk apatis ini adalah 13 sampai 12. Yang ketiga ada delirium. Delirium adalah kondisi menurunnya tingkat kesadaran seseorang yang disertai kekacauan motorik dan siklus tidur bangun yang terganggu. Nah, pengidapnya akan tampak gelisah, kacau, disorientasi, dan meronta-ronta. Nilai GCS untuk delirium ini adalah 11 sampai 10.
Yang keempat ada somnolen. Somnolen adalah kondisi ditandai dengan mengantuk yang masih dapat dipulihkan bila diberi rangsangan. Namun, saat rangsangan dihentikan, orang tersebut akan tertidur lagi. Pada somnolen, jumlah jam tidur meningkat dan reaksi psikologis menjadi lambat. Nah, nilai GCS untuk somnolen ini adalah 9-7. Yang kelima ada sopor. Sopor adalah kondisi mengantuk yang lebih dalam dan hanya dapat dibangunkan melalui rangsangan yang kuat seperti rangsangan nyeri. Pasien masih bisa dibangunkan dengan rangsangan yang kuat, namun mereka tidak terbangun sepenuhnya dan tidak dapat memberikan jawaban verbal yang baik. Nah teman-teman, pada sopor atau soporus, refleks kornea dan pupil baik, tetapi BAB dan BAK tidak terkontrol. Stupor disebabkan oleh disfungsi cerebral organik difus. Nah, nilai untuk GCS sopor ini adalah 6-5. Kemudian yang keenam ada semikoma. Semikoma adalah kondisi penurunan kesadaran ketika pasien tidak dapat memberikan respon pada rangsangan verbal dan bahkan tidak dapat dibangunkan sekali atau sama sekali. Nah, namun refleks kornea dan pupilnya masih baik. Nilai GCS untuk semikoma ini adalah 4. Yang ketujuh ada koma. Koma adalah penurunan kesadaran yang sangat atau yang terjadi sangat dalam. Nah, pada tubuh pengidapnya tidak ada gerakan spontan dan tak ada respon terhadap nyeri yang dirasakan. Nilai GCS untuk koma adalah 3. Triase merupakan suatu proses yang mana pasien digolongkan menurut tipe dan tingkat kegawat daruratan pasien. Triase terdiri dari upaya klasifikasi kasus cedera secara tepat yang mengacu pada tingkat keparahan cedera pasien serta peluang kelangsungan hidup pasien melalui intervensi medis yang tanggap. Sistem triase yang diterapkan pun harus menyesuaikan dengan sumber daya yang tersedia juga keahlian. Berikut teman-teman penjelasan mengenai 4 warna atau kategori dari masing-masing warna tersebut. Yang pertama, warna merah. Pasien prioritas pertama ditunjukkan dengan warna merah dalam triase IGD. Pasien dengan triase warna merah membutuhkan penanganan medis secepat mungkin, karena biasanya pasien dengan triase warna ini berada dalam kondisi yang kritis, namun dapat mengancam nyawa pasien. Pasien dengan triase warna merah memiliki kemungkinan besar meninggal dunia bila tidak diberikan penanganan yang cepat. Contoh pasien dalam triase warna merah ini seperti pasien yang terkena serangan jantung, kesulitan bernapas, mengalami trauma kepala serius karena kecelakaan, ataupun mengalami pendarahan yang serius. Yang kedua, kuning. Pasien prioritas kedua setelah triase warna merah yang membutuhkan penanganan dengan segera adalah pasien dengan triase berwarna kuning. Pasien dengan triase berwarna kuning menjadi prioritas kedua karena pasien masih dalam kondisi yang stabil sehingga masih dapat ditunda beberapa saat penanganannya. Walaupun pasien triase berwarna kuning tidak berada dalam kondisi kritis, namun masih perlu mendapatkan penanganan medis yang cepat. Hal ini disebabkan karena kondisi pasien dengan triase kuning dapat memburuk dengan cepat serta berpotensi menimbulkan kecacatan atau kerusakan organ. Pasien dengan triase berwarna kuning antara lain luka bakar derajat tinggi, pasien patah tulang di beberapa tempat karena jatuh dari ketinggian, ataupun trauma kepala ringan. Yang ketiga ada hijau. Pasien prioritas ketiga adalah pasien dengan triase berwarna hijau. Pasien dengan triase warna hijau ini membutuhkan penanganan rumah sakit namun masih dapat ditunda bahkan hingga sampai 30 menit. Pasien pada triase berwarna hijau ini akan segera mendapatkan penanganan setelah tenaga medis selesai menangani pasien lebih darurat. Pasien dengan triase merah dan kuning. Pasien dalam kategori ini umumnya adalah pasien yang mengalami cedera namun bisa sadar dan dapat berjalan seperti biasanya. Misalnya pasien yang mengalami luka bakar derajat ringan, patah tulang ringan, ataupun luka ringan. Yang keempat ada hitam.
Pasien dengan kode atau triase berwarna hitam mengartikan bahwa kondisi pasien sangat kritis namun sulit untuk diselamatkan nyawanya. Walaupun mendapatkan penanganan secepat mungkin, pasien akan tetap meninggal dunia. Halo teman-teman yang ingin kuliah atau yang ingin pendidikannya berlanjut, yuk gabung bersama kami di UNPI, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Apalagi di Fakultas Keperawatan, karena kenapa? Di Fakultas Keperawatan sudah terakreditasi B, jadi sudah pasti aman dan terpercaya. Jadi yuk bergabunglah dengan kampus kami dan rasakan pengalaman belajar yang tidak membosankan, penuh tantangan, menyenangkan dan menginspirasi. Melangkah bersama untuk meraih kesuksesan. Terima kasih.